Ya, ini miniatur Jabal Uhud. Miniatur Jabal Uhud. Yang pengen melewati satu jalur itu langsung dipanah. Mau tidak mau mereka tidak jadi lewat jalur tersebut. Mau tidak mau mereka dari satu arah saja berperang, berhadapan hadap muka lah gitu, tatap muka. Sebab kalau tidak ada para pemanah yang memanah yang melewati jalur sebelakangnya, maka nanti akan dikepung dari belakang. Karena jumlah kaum musyrikin musuh Islam ketika itu 3.000 orang, sementara kaum muslimin hanya 1.000. Sehingga kalau sekiranya tidak ada para pemanah yang sengaja ditaruh di atas itu, kemungkinan mereka akan lewat di belakang bukit yang kecil yang Jabal Rumah tersebut, sehingga nanti kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Namanya diserang dari belakang tentu berisiko kalah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu cerdas ya. Strategi perang beliau itu sangat bagus sekali. Beliau sudah mengetahui kondisi yang ada dan bagaimana mengatur strategi perang sehingga kaum muslimin menang memang ketika itu. Yang menyebabkan kalah adalah sesudah kaum musyrikin kabur lagi karena kalah, kocar-kacir, tidak bisa melawan kaum muslimin yang semangat berperang. Namun para pemanah yang diperintahkan di atas itu tetap jangan turun sebelum disuruh turun, kata Nabi. Tapi ternyata mereka melihat orang kafir sudah kabur, mereka turun satu persatu, bahkan yang tersisa hanya beberapa orang saja. Dari jauh Khalid bin Ibnul Walid melihat ternyata para pemanah sudah tidak ada lagi di bukit itu. Sehingga beliau memerintahkan para yang berkuda untuk bersegera menyerang dari belakang. Segera berlari ke arah bukit, belakang bukit, lalu menyerang dari belakang, sementara yang lain menyerang dari depan. Sehingga yang kedua kalinya Nabi SAW dan para sahabat diserang dari depan dan belakang dan kalah. Ya, ini karena tidak patuhnya sebahagian para pemanah kepada Nabi SAW. Tapi sudah bagian dari takdir yang Allah tetapkan bahwa kaum muslimin kadang menang, kadang kalah, ya. Tidak selalu menang. Sebagai bukti juga bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang pasti selalu menang hanyalah Allah saja. Nabi pun masih mungkin kalah. Nah, makanya disebut salah satu nama dari Uhud itu maknanya adalah wahdaniyah, untuk menunjukkan keesaan Allah. Allah satu-satunya yang tidak akan pernah kalah, yang tidak akan pernah ada kekurangan dan minus sama sekali. Ya, ini miniaturnya. Adapun masjid itu bangunan tambahan saja untuk mungkin bagi yang ingin sholat. Adapun di hadapan kita ini tentara kaum muslimin. Warna merah, tentara kaum musyrikin. Yang hitam kembali, ya, kembalinya orang-orang musyrik. Kembalinya orang-orang musyrik itu dari kaum musyrikin. Lihat dari panahnya bisa kita lihat dari mana arah mereka, tentunya dari Mekah. Cuma kaum muslimin karena menyerang dari arah sana atau menahan supaya tidak ada orang musyrikin datang ke belakang, sehingga masih aman. Namun ketika yang di atas itu pemanah yang di atas, ya, maksudnya ketika yang bagian sana tidak lagi dari kaum muslimin, maka orang-orang musyrik menyerang dari kedua arah, ya, dari depan dan belakang. Inilah yang menyebabkan mereka kalah. Nah, Bukit Uhud termasuk bukit yang gunung yang paling besar, ya, termasuk yang besar di Jazirah Arab ini atau di Saudi Arabia. Nah, tanah juga luar biasa. Bahkan di antara para sahabiat, para wanita di zaman Nabi SAW pun ada yang ahli dalam memanah. Dan itu keahlian yang tersendiri, ya, naik kuda sambil memanah. Ibu-ibu bisa naik kuda? Apalagi sambil memanah, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang luar biasa dalam berperang dan tujuannya adalah ingin mati syahid. Bedanya kaum muslimin dengan kaum musyrikin, orang-orang Islam muslimin mereka berperang untuk mati syahid. Adapun orang musyrik berperang takut mati.
sehingga semangatnya berbeda. Itu ini pandu ya, makamnya ini yang di semuanya. Panduannya lihat di sini. Nah, lihat panduannya dulu. Tertawa depan kuburan tentunya, agar kita ingat akhirat. Lalu, tidak boleh mengusap-usap kuburan, tidak boleh sengaja ambil tanah kuburan untuk ngalap berkah ya. Nah, cukup kita ucapkan salam, lalu kita resapi dalam hati bahwa kita pun akan mati nanti. Inna wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Adapun dibedakan kuburan paman Nabi SAW untuk sekedar tahu saja ya, bukan berarti dimuliakan dari situ.